untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Siapa tahu ada bungkusan-bungkusan lain yang isinya serupa atau barang bukti yang lain. Dan ternyata betul. Hai guys, welcome to Enroll. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di video gue. Mungkin sebagian dari kalian banyak yang bertanya-tanya kenapa gue nggak pernah atau bahkan jarang untuk ngebahas hal-hal yang berbau setan. Itu karena bagi gue sendiri, manusia itu lebih menyeramkan daripada setan. Bukan berarti gue nggak takut sama setan, gue juga takut. Cuman, kadang manusia tuh perilakunya lebih dari setan. Karena gue percaya manusia bisa kesetanan, dan setan nggak bisa kemanusiaan. Jadi artinya, ketika manusia sudah mencapai dalam posisi tertentu, dia bakal melewati batasnya dari kodratnya sebagai manusia. Sedangkan setan, enggak. Dia lebih konsisten. Seperti video kali ini, kita akan ngebahas salah satu kasus pembunuhan, yang mana pembunuhnya itu bisa kita bilang, bahkan dia nggak kesetanan, bahkan setan aja nggak akan mau dibilang kayak dia kelakuannya. Karena gue yakin setan sendiri nggak bakal kayak gitu loh. Mau tahu seperti apa? Klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Udah. Oke, Ohem, Okte, Wees, Enroll. Di sekitaran awal-awal tahun 2000-an, kalian pasti pernah ngeliat gambar ini. Pernah? Apa yang kalian dengar dari gambar ini? Mungkin ada beberapa dari kalian yang dengar kalau ada kasus wanita Filipina yang kanibal. Kalau gue pribadi, gue pernah denger ini adalah kasus di mana seorang wanita, seorang istri, membunuh suaminya. Kemudian suaminya dipotong-potong, dimasukkan dalam kulkas untuk stok makan di sekeluarga selama beberapa bulan. Dan ketahuannya, ketika ada tetangganya yang minta cabai, disuruh sama dia ambil sendiri, pas dibuka, ada daging. Seperti itu. Tapi ternyata, nah gue nggak tahu nih kalian dengarnya versi mana nih, versi yang Filipina atau yang versi yang pernah gue dengar tadi. Tapi ternyata, kedua cerita itu adalah hoax. Yes, itu hoax. Gambar itu betul diambil dari sebuah kasus pembunuhan. Tapi cerita sebenarnya ya bukan itu. Dan wanita yang ada di gambar itu pun bukan pembunuhnya. Itu adalah gambar dari suatu kasus pembunuhan yang terjadi di Cina, tepatnya di kota Nanjing. Dan korbannya sendiri bernama Tia Wai-ching. Kasus ini sempat menjadi salah satu kasus pembunuhan terbesar yang pernah terjadi di Cina. Dan selama lebih dari 20 tahun, kasus ini nggak pernah terungkap siapa pembunuhnya dan apa motif dari pelaku pembunuhan ini. Kasus ini terjadi di kota Nanjing, di Cina, pada tanggal 19 Januari 1996, yang mana korbannya sendiri bernama Tia Wai-ching. Dia adalah gadis berusia 19 tahun, yang mana dia pergi ke kota Nanjing bertujuan untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Nanjing. Tia Wai-ching sendiri bukan asli orang Nanjing. Dia nih pendatang. Dia sendiri berasal dari sebuah pedesaan yang bernama Jiangsu. Dia di sana hidup sama orang tuanya. Tapi dia di Nanjing, dia tinggal di asrama kampusnya. Meskipun dia berasal dari daerah pedesaan, dia tuh tetap bersikeras. Dia tetap berusaha buat mewujudkan impiannya kuliah di salah satu universitas terkenal, yaitu Universitas Nanjing. Awal mula dari kasus ini adalah pada tanggal 19 Januari 1996 itu, ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini, dia berprofesi sebagai penyapu jalan. Kayak tukang sapu jalan gitulah. Nah, pas dia lagi nyapu jalan nih, di sekitaran kampus, sekitar Universitas Nanjing nih, dia nemu kantong plastik. Diikat. Pas dibuka, isinya daging. Udah direbus. Seneng dong dia. Wah, pas dibuka kan, wah daging nih. Bisa aku jadikan makan malam ini. Simpen dulu buat terpulang. Disimpan sama dia. Pas pulang jam kerja, dikasihlah bungkusan itu ke istrinya. Tolong kamu bersihin buat kita makan. Oh iya, senang istrinya dapat bungkusan daging kan. Dibuka sama istrinya daging. Pas dikeluarin tumpukan daging itu, kaget istrinya. Kenapa? Di sela-sela tumpukan daging itu, ada 3 potong jari manusia yang ditemukan oleh dia. Kagetlah dia kan. Istrinya kaget. Langsung dilaporin ke suaminya. Suaminya lapor ke polisi. Polisi mendapat laporan dari si pemuda ini, si tukang sapu ini, langsung gercep. Polisi langsung terjun ke TKP
untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut. Siapa tahu ada bungkusan-bungkusan lain yang isinya serupa atau barang bukti yang lain. Dan ternyata betul. Ketika polisi sedang menyusuri jalan di sekitaran kampus, mereka menemukan banyak bungkusan-bungkusan plastik yang berisi daging tadi. Dan ternyata nggak cuma di sekitaran kampus, hampir di seluruh jalan di selatan kota Nanjing itu, polisi menemukan banyak bungkusan-bungkusan yang berisi daging, baik itu dibungkus dengan kantong plastik kresek atau dengan kain. Dan hampir seluruh dari daging itu sudah direbus semua. Setelah polisi menyusuri dan dapat semua bungkusan-bungkusan itu, dibawalah seluruh daging itu kan, dikumpulin di total lebih dari 2000 potong daging tersebut. Dan setelah diperiksa, 2000 daging potong itu berasal dari satu manusia yang sama. Siapa? Tio Haiqing. Seketika kasus ini pun menyebar secara luas ke seluruh penjuru negeri Cina dan sempat menjadi teror bagi warga-warga Cina. Menurut hasil pemeriksaan polisi, seluruh daging ditemukan nih, itu kondisinya dipotong bener-bener baik, rapi, baik, kayak orang emang udah ahli motong daging, kayak emang dia udah tahu caranya motong daging itu kayak apa. Nah, polisi mikir, nih pelakunya nih, cicak lagi dia. Polisi mikir, nih pelakunya nih, jangan-jangan profesinya kalau nggak tukang ahli bedah, tukang daging. Emang ahli bedah tuh tukang ya? Ya pokoknya kalau nggak ahli bedah, tukang potong daging. Karena emang potongannya tuh rapi, nggak asal-asalan. Dan hampir semua daging ditemukan dalam keadaan sudah termasak dengan cara direbus. Termasuk kepala Tio Haiqing sendiri. Tapi ada yang kayak tulang rusuk, tulang belakang sama tulang pinggang itu belum dimasak. Masih merah gambarnya gue lihat. Sumpah gue enak lihat gambarnya, seriusan. Gue nggak akan taruh di sini gambar itunya. Kalian kalau mau lihat sendiri di internet ada, hidupin VPN. Cuman gue nggak mau ngeliatnya, serius. Enak. Yang aneh dari penemuan daging tersebut adalah dari sekian banyak bungkusan daging itu nggak ditemukan sama sekali organ dalam milik Tio Haiqing. Kayak paru-paru, jantung, ginjal, usus, lambung itu nggak ada, nggak ditemuin. Tok potongan daging. Yang jadi masalah, polisi ini agak kesulitan. Bukan agak kesulitan, emang kesulitan untuk mengidentifikasi siapa pembunuh dari Tio Haiqing ini. Karena dari seluruh tempat kejadian, itu nggak ada barang bukti yang ketinggalan. Semuanya benar-benar cuma bungkusan daging. Bungkusan isi daging, udah itu aja. Terus teman-temannya kan, pasti yang dicurigain pertama adalah teman-temannya kan. Nah, teman-temannya ini dari gelagat-gelagatnya diperiksa sama polisi, itu nggak ada yang mengarah ke siapa pelakunya pembunuhan di Tio Haiqing ini. Karena Tio Haiqing ini, dia juga baru pindah ke Nanjing ini baru 3 bulan. Jadi, masih belum banyak lah si Tio Haiqing ini punya kenalan. Ya baru 3 bulan, siapa mau teman-temannya kan nggak terlalu banyak. Paling teman asrama itu aja sama teman-teman sekitar kan. Kayaknya kalau untuk dia bikin kenalan tuh masih belum mungkin gitu loh. Nah, kenapa Tio Haiqing bisa terbunuh? Sebelum adanya penemuan kasus Tio Haiqing ini, Tio Haiqing ini sebelumnya udah pernah dikabarkan menghilang. Dan terakhir kalinya Tio Haiqing ini terlihat, dia di asrama kampusnya. Waktu itu pada tanggal 10 Januari 1996, di mana dia pergi meninggalkan asrama kampusnya dengan keadaan marah-marah. Kenapa dia marah-marah? Ada yang bilang, dia sama teman satu kamar asrama kampusnya itu kena hukuman dari kampus. Karena dia kayak ngelanggar satu peraturan gitulah, nggak tahu apa juga. Cuman, ada juga yang bilang katanya dia berantem sama teman satu kampusnya. Mungkin kayaknya dia ngelanggar, terus diomelin kampus, nah mereka saling salah-salahan kali ya, akhirnya berantem. Akhirnya dia pergi keluar nih, kata dia, udahlah, gue mau keluar aja. Nah, Tio Haiqing sendiri terlihat terakhir kali itu menggunakan sweater merah dan potongan rambut pendek kayak anak-anak lah. Setelah itu, dia pergi dan tidak ada lagi kabar mengenai Tio Haiqing. Sampai akhirnya terdengarlah kabar kasus pembunuhan yang mana korbannya adalah Tio Haiqing sendiri. Setelah meledaknya kasus ini, pihak kepolisian pada tanggal 20 Januari 1996, sehari setelah ditemukannya bungkusan daging tadi, pergi ke pedesaan Jiangsu. Untuk apa? Manggil orang tuanya Tio Haiqing. Pas polisi sampai di Jiangsu itu, nah, polisi nggak langsung bilang kalau Tio Haiqing ini mati, dipotong jadi lebih dari 2000 potong. Enggak. Polisi cuma bilang kalau anak ibu dan anak bapak menghilang dan kami butuh bantuan ibu bapak
untuk mencari di mana Tio Ai Ching. Ya udah, orang tuanya ngikut lah akhirnya ke Nanjing. Pas sampai Nanjing, dikasih tahu keadaan Tio Ai Ching yang sebenarnya. Lemes lah mereka. Mereka duduk lemes, ibunya nangis, bapaknya saking sedihnya udah nggak bisa nangis lagi. Dan orang tua mereka juga nggak kuat lama di sana. Mereka cuma kuat 5 hari. Akhirnya setelah 5 hari itu dipulangkan kembali ke Jiangsu, kampung halaman mereka. Kasus Tio Ai Ching ini pun akhirnya menjadi salah satu kasus yang nggak pernah terpecahkan. Bahkan sampai saat video ini dibuat, kita masih belum tahu siapa pembunuh dan apa motif dibaliknya. Cuman, ada satu teori yang mengatakan kalau kemungkinan Tio Ai Ching ini adalah korban dari pembunuhan yang mana motifnya adalah untuk menjual organ-organ dalam Tio Ai Ching di pasar gelap. Hal itu didasarkan karena dari hasil seluruh penemuan kantong daging tadi, nggak ada satupun organ dalam Tio Ai Ching. Dan kenapa daging Tio Ai Ching direbus? Itu karena bertujuan untuk menghilangkan jejak-jejak yang tertinggal di badan Tio Ai Ching. Selain itu, yang menjadi faktor dari tidak terungkapnya kasus ini adalah pada tahun 1996 itu, kepolisian Cina ini masih sangat tertinggal dalam hal pelatihan ilmu forensik atau pendekatan dalam patologi kriminal. Dan sistem indeks DNA gabungan milik Amerika Serikat itu benar-benar baru diterapkan di Cina pada tahun 1998. Pada akhirnya, pihak kampus pun mengembalikan seluruh biaya-biaya kuliah yang dikeluarkan oleh Tio Ai Ching selama 3 bulan tadi. Penyelidikan pun lama-lama menghilang secara perlahan-lahan, dan akhirnya kasus ini menggantung sampai saat ini. Sampai saat video ini dibuat. Bagaimana? Mungkin ada di antara kalian yang mau coba mecahin kasus ini, kalian pergi ke Cina sana buat ya jadi detektif lah. Mungkin kalian berminat. Itulah kenapa gue bilang manusia itu lebih menyeramkan daripada hantu. Manusia kepikiran loh buat ngebunuh sama manusia kayak gini, dipotong sampai 2000 potong, udah kayak ngelebihin daging kurban. So, terima kasih buat yang udah nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya, jadi setiap kali gue upload video kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian buat pusing-pusingan bareng di channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalian bisa DM gue buat kasih kritik atau masukan atau yang bakal gue bahas selanjutnya apa, boleh di situ. Dan jangan lupa nonton segmen video gue yang lain di On OK dan What People Need. So, see you next video. Ciao.